Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, ibu, jamaah sekalian rahim, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sedang menyampaikan ada di dalam ayat kursi yang ini dikatakan oleh Allah, dikatakan Rasulullah, a'dhamu kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitab Allah Ta'ala, yang para ulama, kenapa dikatakan ayat yang paling agung dalam kitab Allah Ta'ala? Karena ayat ini dari awal sampai akhir semua jadi tentang tauhidullah. Ada 10 poin yang tersebut di dalam ayat kursi ini, yang semuanya merupakan dalil tauhid, merupakan dalil atas tauhidnya Allah Ta'ala, atas pertama pada kalimat Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah, la ilaha illa huwa, yang tidak sembahnya kecuali Allah. Tauhid yang pertama kali Allah, bahwa Allah itu adalah sesembahan yang tidak hak yang sesungguhnya selain Allah Ta'ala. Hakikat tauhid pada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang la itu adalah penolakan, peniadaan adanya sesembahan selain Allah. Illallah adalah penetapan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bersembah. Kemudian secara global, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena hanya Allah memiliki rububiyah, memiliki kesempurnaan nama dan sifat. Berkaitan dengan perbuatan Allah mencipta, memiliki alam semesta, mengatur segala perjalanan alam semesta atau para makhluk yang ada. Tidak ada yang bisa melakukan perbuatan seperti itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka karena Allah satu-satunya yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, maka Allah esa dalam rububiyahnya, dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Makanya nanti kalau kita mencermati ayat, Bapak sekalian, setiap Allah ajak manusia untuk menyembah Allah, selalu Allah jelaskan alasannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disembah. Pasti penjelasannya antara karena Allah adalah pemilik rububiyah atau karena Allah adalah pemilik kesempurnaan sifat.
Di antara contohnya adalah ketika kita membaca ayat dan surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah SWT Rabb kalian. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memerintahkan kita menyembah Allah? Allah jelaskan, Allah adalah khalaqakum, alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum. Yang kedua, Allah jala, Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Allah yang memberikan air hujan, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka pesan yang terakhir Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Kalian tahu tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalian tahu tidak ada yang bisa menciptakan bumi sebagai hamparan kecuali Allah. Kalian tahu tidak ada yang bisa menciptakan langit kecuali adalah Allah, dan seterusnya. Sebagaimana kalian tahu hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, maka jangan sampai kalian membuat tandingan bagi Allah sedangkan tidak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Di sini Allah menjelaskan kenapa Allah berhak disembah, karena Allah adalah pemilik rububiyah. Demikian juga Allah pasti menjelaskan ketika Allah memerintahkan kita menyembah, diantaranya karena Allah pemilik kesempurnaan nama dan sifat, yang tidak ada sedikit pun cacat dan aib pada Allah Ta'ala, sempurna total. Seperti contohnya walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka sembahlah Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Al-Husna, asma Allah Al-Husna. Al-Husna itu adalah artinya di puncak keindahan, di puncak kesempurnaan, sehingga hanya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak. Selain Allah semuanya adalah mereka memiliki kekurangan karena mereka makhluk. Maka karena hanya Allah yang memiliki kesempurnaan satu-satunya, maka hanya Allah yang berhak disembah. Dan nanti pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa selain Allah tidak berhak disembah, dan sekalian, pasti Allah memberikan penjelasan selain Allah itu tidak punya rububiyah, dan selain Allah itu tidak punya kesempurnaan sifat. Untuk Allah diantaranya menunjukkan kebatilannya orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan, yang dijadikan sesembahan oleh para makhluk? Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada wali disembah, ada batu disembah, ada pohon disembah, ada matahari disembah, ada bintang disembah, ada jin disembah. Semua yang mereka sembah selain Allah itu, mereka tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Bagaimana disembah? Maka kata Allah ketika berkomentar tentang orang kafir dan musyrik, mereka itu layak kilun. Bahasa kita nggak punya otak. Di mana otaknya? Bagaimana mereka itu nyembah manusia, nyembah jin, nyembah makhluk. Kemudian juga pasti Allah menjelaskan mereka itu nggak punya kesempurnaan sifat.
Seandainya mereka sembah malaikat, yang mereka sembah nabi, yang mereka sembah wali, yang mereka sembah orang soleh, mereka ini adalah pertama makhluk, kedua juga tidak punya kesempurnaan sifat. Maka ketika Allah menceritakan tentang gugatan Ibrahim kepada ayah yang menyembah ini berhala-berhala itu, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat apapun kepadamu? Yang disembah itu yang mendengar, yang melihat, yang bisa memberikan manfaat kepada ini kita, yang memiliki kesempurnaan sifat. Maka penegasan kalimat Allahu la ilaha illa huwa, penegasan yang pertama kali Allah tegaskan pada kita bahwasanya Allah yang tidak ada sembahan selain Allah sama sekali. Sehingga kalimat ini adalah tuntutan kita totalitas memberikan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya semuanya adalah detail-detail penjelasan kenapa hanya Allah yang berhak disembah. Maka poin yang kedua dalam ayat tersebut, la ilaha ini Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah adalah al-hayyu al-qayyum. Allah adalah zat yang maha hidup, zat yang maha menegakkan segala urusan. Selain Allah, maka mereka dari tidak ada menjadi ada, kemudian ada menjadi mati. Semua selain Allah mereka yamutun, mereka pasti akan mengalami kematian, karena mereka memang adalah makhluk yang hidup dengan kehidupan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq di hari wafatnya Rasulullah SAW, yang para sahabat dalam kalut, hatinya dalam kegelapan, sampai Umar yang juga sudah tahu bahwa telah dekat ajal Rasulullah SAW ketika turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Saat itu bahkan Umar gelapnya hatinya sampai juga menghunuskan pedang dan mengancam orang yang mereka mengatakan Muhammad telah wafat akan dia potong. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Abu Bakar pidato, di antara isi pidatonya, ya ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu beliau membacakan ayat Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala qabikum syai'an. Muhammad itu tidak lain adalah orang rasul, sebagaimana telah berlalu para rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga mengalami kematian. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad? Baru para seakan-akan ayat ini baru turun kepada mereka, sehingga Umar pun begitu tersadarkan dengan ayat tersebut, langsung ambruk lemes. Telah ditinggal kekasihnya selama-lamanya di dunia ini, yang Nabi betul-betul telah itu wafat. Allah al-hayyu, hayyun la yamut. Dan sehingga diantara wirid Nabi, diantara kita berdoa kepada Allah, satu diantara kalimatnya, wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mengalami kematian. Yang layak disembah adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna.
kehidupan yang sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang menegakkan segala urusan diri dan urusan para makhluknya, sedangkan makhluk semuanya bergantung total kepada Allah Ta'ala. Maka Allah dikatakan pula Al-Samad, yang semua para makhluk bergantung total kepada Allah. Bahkan ketergantungan makhluk kepada Allah nggak bisa lepas walaupun hanya sedetik atau sesaat. Kalau nyuwun ngapunten, jantung kita itu mandek 3 detik aja, dampaknya itu akan menjadikan rusaknya tubuh kita, sehingga kita total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah Ta'ala. Hanya orang-orang sombong, yang angkuh, yang lupa diri, itu yang kemudian merasa dia itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qayyum, yang menegakkan segala urusan para hamba. Allah tidak membutuhkan apapun kepada para hamba, dan hamba makhluk yang tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri sekecil pun, nggak bisa. Maka ketika Nabi kita mengajarkan bagaimana kita mesti kepada Allah Ta'ala, di antara wiridnya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha menegakkan segala urusan, dengan rahmat-Mu aku beristighasah. Ya Allah, perbaikilah urusan kehidupanku. Ya Allah, jangan sampai Engkau sandarkan memperbaiki urusan kehidupanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, artinya walaupun hanya sedetik sekalipun. Kita diajarkan Nabi untuk betul-betul totalitas bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian, dan sedangkan kita ini orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sama sekali, sehingga pasti kita membutuhkan orang lain. Maka kita pun diajarkan tawadhu kepada para hamba Allah Ta'ala. Dan Allah sangat laknat ini sifat sombong, karena kita ini totalitas mutlak butuh kepada yang lainnya. Sekilas setelah kita sampaikan, kita ini mau makan sambel aja mesti butuh banyak orang, yang nanam lombok, petani lombok, kemudian yang manen sambal diulek pakai cowek, kemudian sambal kan tambah terasi, tambah apa, butuh itu semuanya, tambah garam butuh lagi, sehingga melibatkan berapa ratus orang, sudah merepotkan berapa banyak orang, nggak akan bisa kita mandiri dalam memenuhi kebutuhan kita. Maka jangan sampai kita nyuwun ngapunten punya sifat petentang-petenteng, kayaknya itu hebat sendiri, kayaknya kemudian dia makhluk yang bisa mengatur segala urusannya sendiri, yang tidak membutuhkan orang lain. Maka kita sering diarahkan oleh Nabi kita adalah perhatian dengan para duafa, khususnya karena orang sombong itu biasanya mereka yaitu kemelinti kepada orang yang duafa, yang lemah, sedangkan dia tidak akan bisa itu memenuhi kebutuhannya kecuali bahkan dengan bantuan-bantuan para duafa. Pegawainya semuanya duafa, pembantunya duafa, soalnya semua duafa itu nggak ada yang mau kerja dengan dia, nggak mungkin dia bisa hidup. Umbah-umbah dewe, masak dewe, nyapu dewe, ngresi omah dewe, nyopir dewe, ya. Tapi begitu watak manusia ketika Allah berikan ini hal yang berlebih, fasilitas, justru dia semakin lupa kepada Allah
dan semakin sombong kepada manusia. Dan itulah yang Allah ingatkan, kalla innal insana la yatgha, ketahuilah manusia itu sangat kurang ajar, melampaui batas, nggak tahu diri. Kapan itu sering terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya itu sudah sugih, dia merasa bisa mencukupi segala-galanya untuk dirinya sendiri. Ya minta maaf, walaupun sugih melegedu nyuwun ngapunten, tahu-tahu kemudian stroke. Siapa yang mau, yaitu apa dia akan bisa memenuhi kebutuhan dia, terus nggak ada yang mau ngurusi? Apa artinya hartanya yang miliaran, bahkan bisa, yaitu bermanfaat untuk dia. Allah Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak terserang ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk tidur itu adalah kelemahan, sifat yang menunjukkan kelemahan. Tapi bagi manusia yang ini bisa ngantuk, bisa tidur, adalah manusia yang sempurna. Artinya sempurna itu sempurna dalam kelemahannya. Kalau nggak bisa tidur jadi masalah, nggak bisa ngantuk juga masalah. Penjenengan melek tok mboten ngantuk dino, mboten saged turu telung dino, pediot awak ini mungkin. Pas kalian, sehingga makhluk bisa istirahat, bisa tidur itu les, itu masya Allah seger. Dia ini awaknya jadi seger. Ini merupakan bagian nikmat Allah SWT. Tapi Allah zat yang tidak terserang ngantuk atau tidur sebagai kesempurnaan Allah SWT, karena Allah tidak yaitu terserang kelemahan dalam bentuk apapun. Lahu ma fis, yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya adalah yakni milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun. Kalau kita punya rumah, punya mobil, punya duit banyak, kita nanti satu saat akan terusir dari muka bumi, kita diambleskan, dipendam di dalam bumi, dan tidak ada yang kita bawa satupun kecuali hanya lembaran kain kafan aja. Semuanya ditinggal melangkrak di dunia, ditinggal yang dibawa. Sebagaimana dia lahir nggak membawa apa-apa kecuali dirinya, maka ketika dia mati juga asalnya semuanya juga itu ditinggal semuanya, nggak ada yang dia bawa lagi kecuali belebetan, yaitu kain. Sehingga kepemilikan kita adalah bukan kepemilikan mutlak, adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat akan diambil Allah. Kalau enggak dipisahkan dari, akan dipisahkan dengan kematian, kita pisahkan paksa dengan kematian, sehingga semua yang kita miliki akan ditinggal, ini semuanya. Allah pemilik mutlak semua kerajaan langit, semua kerajaan bumi adalah milik Allah SWT. Yang memiliki itulah yang berhak disembah, karena akan bisa memberi. Maka ketika Allah menjelaskan tentang sembahan yang batil, mereka itu enggak punya apa-apa, walaupun misqala dzarratin, walaupun hanya sekedar yaitu sekecil debu kepemilikan langit dan bumi enggak punya. Hanya sekulit ari yang melapisi biji kurma, setipis itu pun dia enggak punya. Semuanya adalah totalitas kepunyaan Allah SWT. Seandainya dia merasa punya, itu hanya pinjaman sementara dari Allah SWT, yang pasti semuanya akan ini ditinggalkan dan akan pasti berpisah dari dia. Sehingga yang layak disembah hanyalah Allah yang punya kerajaan total, yaitu langit
Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dengan selain Allah. Wajitumuna furoda, manusia, kalian nanti kembali kepadaku sendiri-sendiri, tidak kelompok-kelompok, sehingga kita dalam beragama nyun ngapunten Bapak sekalian jangan mengandalkan orang kelompokku mesingko jaminan surga pret, itu dusta, bohong, penipu. Masuklah ke ormasku jaminan surga, ini ajal penipu. Kita akan sendiri-sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah dengan amal kita. Nabi aja nggak menjamin, nggak bisa menjamin, masing-masing selalu berprestasi dengan karyanya, dengan kerjanya. Ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai segenap Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan amal kalian. Aku nanti di hadapan Allah sudah enggak berfungsi lagi untuk kalian. Ya Abbas, wahai Abbas paman Nabi, la ughni anka minallahi syai'an, aku nanti enggak bisa bermanfaat lagi untuk Anda di hadapan Allah Ta'ala. Ya Sofiyah ammata Rasulillah, ya Sofiyah bude ayah ini pak bibinya Nabi, la ughni anki minal syai'an, aku nanti sudah enggak bisa bermanfaat untuk Anda di hadapan Allah Ta'ala. Ya Fatimah binta Muhammad salini min mali, ya Fatimah, ya Fatimah anak Muhammad, kalau soal harta mintalah kepadaku semaumu, tapi la ughni anki minallahi syai'an, aku nanti nggak bisa bermanfaat untuk Anda di hadapan Allah Ta'ala. Masing-masing Nabi ingatkan suruh punya modal pokok untuk selamat, yaitu mentauhidkan Allah, memiliki amal-amal sebagai bentuk prestasi dia sendiri, sehingga masing-masing akan dipertanggungjawab di hadapan Allah tentang amal mereka. Sebagaimana Nabiullah yaitu Nuh tidak bermanfaat untuk istri dan anaknya yang kafir, yang tidak mengikuti Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Islam mengajarkan supaya kita punya prestasi sendiri dalam beramal. Nabi hanya menunjukkan ini jalan yang lurus, ini jalan yang betul-betul akan mengantarkan pada keselamatan. Tugas Nabi al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, tapi tidak bisa memberikan jaminan. Enak agamaku dosane wis tebus kabeh sehingga enak tinggal mlebu surga. Ya kono nek ngandel. Keyakinan kita adalah Nabi seperti ajarkan bahwasanya kita disuruh betul-betul masing-masing berbekal, dan itu yang paling logis. Yang paling logis dalam kehidupan ini kita masing-masing, kita akan dihargai sesuai dengan karya kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun, akan dibalas Allah dengan sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan. Yang paling berhak mendapatkan upah yang maksimal ya yang paling beramal maksimal. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada kali yang pertama, kalian akan kembali kepada Allah dalam keadaan masing-masing. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan akan kalian tinggalkan semua yang telah kalian pernah nikmati, dapati di dunia, akan kalian tinggalkan ketika kalian mati. Kemudian wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat bersama kalian para syufa'a alladzina za'amtum annakum fikum syuraka'u, yang kalian sangka dulu akan menjadi pembela kalian, syuraka menjadi sekutu bagi Allah, akan membela kalian. Sekalian, manusia di dunia ini ada yang menyembah selain Allah dengan keyakinan yang dia sembah ini akan memberi syafaat di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengajarkan syafaat selamanya tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang musyrik. Dalam masalah syafaat, bapak sekalian,
prinsipnya satu, walillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak punya, nabi enggak punya, wali apalagi, yang lainnya apalagi. Syafaat total milik Allah taala. Bukankah nanti malaikat memberikan syafaat, nabi memberikan syafaat, kemudian wali syuhada memberikan syafaat? Iya. Tapi mereka bukan pemilik syafaat, mereka statusnya mukramun, hamba yang dimuliakan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lain, tapi dengan syarat ini ba'dal idni, setelah diizinkan oleh Allah, lima yasha wa yardha, hamba yang Allah kendaki dan Allah ridhai. Kalau pemberi syafaat, kalau yang Allah berikan hak memberi syafaat ini tidak diizinkan Allah, mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Sehingga dikatakan Allah, kam yani fis samawati, berapa banyak, kam malakin fis samawat, berapa banyak malaikat yang di langit, la yukhni syafaatum syai'an, la tukhni syafaatum syai'an, yang syafaatnya sama sekali tidak berguna ketika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah manusia yang paling istimewa dengan pemberian syafaat, tapi Nabi kita tidak akan pula bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Contoh syafaat yang paling istimewa, syafaat di Ardul Mahsyar ketika manusia mengeluh kepada Nabi Nuh, tapi menolak, ke Nabi Ibrahim menolak pula, Nabi Musa menolak pula, Nabi Isa menolak pula, sampai akhirnya yang memberikan syafaat Nabi kita. Nabi kita sujud dulu kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dilakukan selama ini. Kemudian Allah katakan irfa' ra'sak, ya Muhammad, angkat kepalamu. Kemudian was'atu ta, mintalah Anda akan diberi, wasfa'tu syaffa', berilah syafaat orang yang kau kendaki. Setelah diizinkan Allah, baru Nabi memberikan syafaat kepada yaitu manusia. Maka walaupun Nabi kita, para ulama, orang saleh, Allah berikan hak memberikan syafaat, enggak boleh, nyun ngapunten, enggak boleh kita minta syafaat kepada mereka-mereka. Booking syafaat dari sekarang, Kanjeng Nabi, saya minta syafaatmu kelak dari kiamat, enggak boleh. Kalau kita pengen syafaatnya Rasulullah SAW, banyak-banyak berselawat kepada Nabi, menjadi ahli tauhid yang murni tauhidnya, sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi man as'adun nasi bi syafaatik yaumal qiyamah, Kanjeng Nabi, yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat itu siapa? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min ini sih. Orang paling berbahagia dengan syafaatku di kiamat kelak adalah orang mengucapkan kalimat la ilallah dengan betul-betul memurnikan ucapannya itu, memurnikan tauhidnya itu, sehingga betul-betul tulus dia mengucapkan kalimat tauhid. Tulus itu artinya dia buktikan ucapannya itu, perbuatannya itu seperti ucapannya, sehingga betul-betul dia tulus mengucapkan kalimat tersebut dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mereka harapkan syafaatnya, berhala-berhala yang mereka sembah, semuanya menjadi kecilik. Mereka tidak mendapatkan apapun dari para syuraka yang mereka jadikan sekutu bagi Allah. Harapannya mendapatkan syafaat, maka mereka ngaplu, ya ini sama sekali kecilik dengan harapan mereka mendapatkan syafaat, karena syafaat akan diharamkan Allah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian laqad taqatta'a bainakum, hubungan-hubungan diputus oleh Allah Ta'ala, sehingga yang ngapunten, kalau kita tidak punya iman dan amal, itu nanti kekerabatan kita akan diputus oleh Allah, nggak bisa saling memberikan manfaat.
mereka nggak akan juga saling bisa menolong. Bahkan mereka sibuk dirinya dengan urusan ini dirinya masing-masing. Hari itu kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari itu setiap orang mereka lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Ini orang dekat semuanya yang di dunia mereka betul-betul curahkan segala-galanya untuk mereka. Tapi di hari itu mereka semuanya nggak ada yang peduli dengan siapapun walaupun yang paling dekat, karena suasana yang membuat mereka seperti itu, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Beda kalau kita ini betul-betul mewujudkan tauhid, mewujudkan iman, maka bahkan akan bisa masuk surga sekeluarga, akan bisa saling memberikan syafaat, akan paling bisa mengatrol surganya, bahkan ketika mereka sama-sama punya iman, ini punya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian bapak sekalian, yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa sih yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan Allah? Telah kita sebutkan tadi, yaitu ketika syafaat itu mutlak milik Allah, itu menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak, sehingga siapapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di aya'danallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat yang di langit yang syafaatnya tidak berguna sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ini ridhai. Sehingga syafaat yang total mutlak milik Allah ini menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak disembah, selain Allah nggak ada yang layak untuk disembah. Yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah kenapa berhak disembah? Di antara dalil tauhid bagi Allah adalah Allah yang mengetahui semua yang lalu, yang akan datang. Ilmu Allah mencakup yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana? Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala, alias ilmu Allah sempurna, itu mengetahui segala-galanya dan tidak ada cacat di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk, beda dengan makhluk. Malaikat pun ilmunya sangat terbatas. Maka ketika malaikat diperintahkan Allah untuk menyebutkan nama-nama yang Allah telah mengajarkan kepada Adam dan tidak mengajarkan kepada malaikat, malaikat kemudian mengatakan, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak memiliki ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepadaku. Malaikat mengakui ilmunya terbatas, sebatas apa yang diajarkan Allah Ta'ala. Nabi kita juga ilmunya terbatas. Di antaranya la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi menyampaikan perkara gaib, itu semata-mata adalah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu Allah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan ya Rasulullah SAW, apapun yang kalian sembunyikan dalam hati kalian atau yang kalian nampakkan, Allah tahu. Bapak sekalian, orang bisa nipu orang, bisa dia menampakkan lahir yang berbeda dengan batinnya. Orang bisa dia tipu, tapi nanti akan ada hari yauma tublas sarair, Allah akan membongkar semua isi hati manusia, gak ada lagi yang mereka bisa tutup-tutupi. Dan Allah tahu persis. Sehingga kalau seorang mukmin yang meyakini tentang ilmu Allah, maka dia akan hati-hati pula sampai dalam ungkapan-ungkapan ini yang masih dalam amalan-amalan hati yang dia pendem, yang dia rasakan, itu akan dia perbaiki. Allah tahu apa yang ada dalam lintasan-lintasan hati kita.
Dia akan berusaha untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Bagaimana dilihat Allah itu indah. Sebagaimana manusia secara umum, sesuatu yang akan dilihat itu yang paling diperhatikan untuk diindah-indahkan. Nyun ngapunten, pusat perhatian manusia kepada kita itu nyun ngapunten, dengkul atau muka kita? Yang menjadi pusat perhatian manusia kepada kita apa? Dengkulnya atau muka kita? Ya muka. Terus yang dipoles-poles nyun ngapunten, dengkulnya atau muka kita? Ya karena menjadi pusat perhatian muka, ya muka. Sehingga untuk ngerawat wajah sak kotak gini, masya Allah, budget khusus, lambinya dengan bengesnya, sedunya, kemudian boboan pipinya, segala macamnya dilengkapi semuanya. Itu karena pusat perhatiannya di sini, dipoles-poles bagaimana kelihatan kinclong, glowing dan seterusnya. Lah, kalau mukmin dia yakin Allah melihat hatinya, maka dia akan poles itu hatinya, bagaimana kinclong, bagaimana betul-betul bersih, bagaimana ini kotorannya itu gogrok semuanya, sehingga mukmin itu sangat lebih perhatian dengan hatinya dibandingkan dengan zahirnya. Hatinya baik, pasti dia akan zahirnya akan jadi baik berkaitan dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi kalau munafik, zahirnya tok yang dia tampilkan, batinnya dibuat ya ini bosok, batinnya nggak dia perhatikan, sehingga batin dengan lahirnya akan ditampilkan sangat ya ini berbeda. Sehingga seorang mukmin apabila yakin Allah tahu sampai sedetail-detailnya, maka dia akan betul-betul memiliki kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka dikatakan para ulama, ketika kita bermaksiat ada dua hal yang harus dipertanyakan. Atau dua hal yang menjadi kemungkinan buruk. Kalau dia bermaksiat dan dia yakin Allah nggak lihat, maka dia kafir. Kalau dia bermaksiat dan dia yakin Allah nggak lihat, maka dia kafir. Kalau dia bermaksiat dan dia yakin Allah melihat dan dia tetap bermaksiat, maka di mana Allah Anda letakkan, keagungan Allah Anda letakkan, yang Anda kalau maksiat pun dilihat pembantu aja nggak mau, dilihat kelas pembantu aja nggak akan mau, dilihat anak kecil aja nggak mau. Bagaimana dilihat, apalagi dilihat bos, dilihat orang besar. Bagaimana apabila yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliput ilmu Allah kecuali yang Allah kendaki. Artinya manusia itu nggak akan mungkin bisa meliput ilmu Allah. Kalau manusia punya ilmu, itu pasti hanya sedikit yang Allah berikan pada dia. Makanya nyunapunten, manusia ini semakin spesialis, yang secara zahir semakin dalam ilmunya, maka dia akan semakin merasakan semakin sempit ilmu yang dia miliki, dan semakin sadar nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Maka spesialis jantung, sub spesialis lagi, kalau suruh nggarap moto nggak mau, suruh dia nggarap yaitu tulang nggak mau, karena dia spesialisnya adalah itu, dia tahu diri sehingga sadar ilmunya ya arahnya ke situ. Makanya manusia tidak ada yang mereka itu memiliki ilmu yang luas yang meliputi segalanya, nggak ada. Hanya Allah yang betul-betul mereka, ya Allah yang tahu persis segala-galanya. Ilmu manusia adalah sebagaimanapun luasnya adalah sangat sedikit dari apa yang Allah berikan kepada manusia. Ini Bapak sekalian, dalil-dalil ini tentang tauhid yang terkandung dalam surat ayat kursi, mudah-mudahan manfaat dan semuanya menunjukkan tentang kesan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.